Halo, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua, Tabipun. Perkenalkan, sebelumnya saya Doni Simanjunta. Kali ini akan saya coba merefleksikan jurnal di mingguan yang ketujuh modul 2.3. Temanya coaching untuk supervisi akademik dengan model 5R. Di sini saya masih dibimbing oleh Bu Eka Siti Kurniawati selaku fasilitator dan Bapak Nanang Tresmusari selaku pengajar praktik. Refleksi kali ini dengan model 5R. Yang pertama itu reporting, responding, reasoning, reconstruction. Di mana reporting adalah menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Peristiwanya saya melakukan beberapa aktivitas yang ada di LMS, mulai dari diri. Kegiatan ini saya menuliskan refleksi diri mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilakukan. Selanjutnya saya mengerjakan eksplorasi konsep, di mana materi-materi yang disajikan adalah mengenai konsep, paradigma, prinsip, alur coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Kegiatan selanjutnya saya mengerjakan ruang kolaborasi bersama fasilitator dan teman-teman CGP lainnya. Kami secara berpasangan melakukan praktik coaching. Selanjutnya saya mengerjakan alur demonstrasi kontekstual, yaitu melakukan praktik coaching berpasangan 3 CGP yang dalam praktiknya akan bergantian berperan sebagai coach, sebagai coachee, dan pengamat atau observer. Kemudian tugas tersebut diupload. Selanjutnya untuk reporting, alur berikutnya saya melakukan elaborasi pemahaman konsep mengenai coaching, penguatan oleh instruktur yang inspiratif. Berikutnya adalah koneksi antar materi. Kami membuat kaitan antara materi coaching dengan materi pembelajaran sosial emosional berikutnya. Melakukan aksi nyata implementasi coaching untuk supervisi akademik sekolah kami dengan melibatkan rekan sejawat sebagai coaching. Responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Respon saya sebagai seorang calon guru penggerak, saya sangat merasa perlu mempelajari dan menguasai keterampilan percakapan coaching yang akan membantu saya dalam proses kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan murid. Saya sangat berharap dapat menerapkan konsep dasar coaching untuk supervisi akademik di sekolah maupun permasalahan yang dihadapi oleh murid. Relasi, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Dalam mempelajari modul 2.2 alur penugasan merdeka sangat membantu saya dalam memahami materi coaching ini, di mana saya harus memiliki keterampilan memahami coaching saya, mulai dari menjalani kemitraan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif dan berbobot untuk menggali permasalahan yang terjadi, serta belajar kehadiran penuh dalam mendengarkan coaching. Pada saat proses coaching, coach menyimak coachee yang sedang berbicara serta ikut memberi pemahaman kepada coachee tentang pentingnya menyelesaikan masalah dengan potensi yang dimiliki oleh coachee sendiri. Dalam modul 2.2, materinya berhubungan dengan materi di modul sebelumnya, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Reasoning, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Sebagai seorang coach, kita harus mampu menuntun coach untuk mencari ide-ide tindakan di mana dengan mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Dorongan atau motivasi yang diberikan oleh coach agar coach dapat membuat rencana solusi dengan komitmen dan tanggung jawab. Coach juga harus mampu mendorong coachee untuk memilih orang yang akan dipercayakan dalam membantu menyelesaikan masalahnya. Coach memberikan dorongan kepada coachee untuk mempertanggungjawabkan aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan sesuai dengan capaian berdasarkan jadwal yang sudah dibuatnya. Hal yang terpenting, coach harus meyakinkan coachee bahwa setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya.
coach mendengarkan secara aktif sehingga coach merasakan keakraban dan keyakinan dengan saling menghargai dan menghormati. Seorang coach harus bisa membuat pertanyaan berbobot yang tepat dan mengarahkan coachee menemukan solusi yang tepat. Reconstruction: menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa yang akan datang. Rencana alternatif yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar adalah menggunakan model Tirta pada proses coaching. Peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid maupun rekan sejawat dalam mengeksplorasi dirinya, dalam menemukan kebutuhan belajar dan strategi dalam memecahkan masalah pada diri sendiri. Melalui proses coaching menggunakan alur Tirta, coachee akan lebih percaya diri dan akan dapat menemukan potensi yang ada pada dirinya sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya pula. Ini dokumentasi kegiatan saya lagi mengadakan coaching dengan Bapak Bagus Ragil Pratama. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dalam refleksi 2 mingguan yang ke-7 ini. Sekian dan terima kasih.